Ya tolong ambilin chargernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Tadi waktu saya mau mengakses Chrome-nya minta untuk saya mengupdate Google Chrome-nya karena versi yang lamanya nggak mensupport kamera. Ya, jadi agak cukup lama saya kutak-atik. Kemudian ada kendala juga, kameranya terblokir, begitu juga audionya terblokir. Tapi alhamdulillah itu semua sudah bisa diatasi. Pada kajian kita malam hari ini, kita akan menyambung kembali pembahasan Kasyfus Syubhat. Kita masuk kepada bab yang keempat, yaitu pada halaman 55. Sebelumnya di bab yang di akhir pada bab yang ketiga. Di situ ada faedah bagus sekali yang kemarin sudah kita baca, yaitu komentar dari Syekh Abdul Razzaq Abbad hafizahullah taala terhadap perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana Syekh Muhammad mengatakan fala yu'dzaru bil jahl. Ya, maka kejahilan itu bukan uzur dalam persoalan ini. Dalam persoalan usuluddin dan dalam persoalan akidah. Ya. Nah, kita lihat bagaimana pandangan Syekh Abdul Razzaq di sini. Ya, Syekh Abdul Razzaq pada rekaman beliau terhadap syarah kitab Kasyfus Syubhat itu menerangkan tentang mazhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, ini sebagai pelajaran bagi khalayak, khususnya mereka yang mengklaim bahwa dirinya sebagai salafi, mengikuti pendapat kaum salaf, atau lebih spesifiknya lagi, karena Syekh Abdul Razzaq adalah termasuk ulama yang sering diundang ke Indonesia. Jadi ya, hendaknya ucapannya ini benar-benar dijadikan pedoman. Ya, jadi bukan sekedar seorang itu mengklaim dirinya sebagai salafi, kemudian apa yang diterangkan oleh para ulamanya dia nggak mau ngambil. Ya, dia lebih mengambil pendapat ya ustadznya atau perkataan seorang penulis, entah dari mana sumbernya. Ya, seperti yang kita lihat di banyak tulisan-tulisan di Facebook atau yang semisalnya. Ya, akan mengambil dari orang yang majhul, dari orang yang tidak dikenal bagaimana menuntut ilmunya, kepada siapa dia belajar. Di halaman 53 di situ saya kutip ya perkataan Syekh Abdul Razzaq. Syekh Abdul Razzaq Abbad hafizahullah pada syarahnya terhadap kitab ini berkata, itu pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fala yu'dzaru bil jahl, maka kejahilan itu bukan uzur. Kata Syekh Abdul Razzaq, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam perkara ini membedakan antara perkara yang jelas dan terang yang distilahkan dengan masail zahirah, yang menjadi tiang agama, dan persoalan darurat dalam agama serta penopangnya. Dalam persoalan ini kejahilan tidak diberi uzur. Ini dalam persoalan yang dikenal dengan masail zahirah, perkara yang terang dalam perkara agama. Jadi nggak semua perkara itu ya sama. Ya, seperti yang diutarakan oleh sebagian orang yang tidak mau terikat dengan ilmu. Ya, ini bahaya justru ketika mengatakan bahwa semua persoalan sama terang dan samar itu ya nisbi, itu juga bahaya. Ya, justru ketika persoalan itu dibedakan antara yang terang dengan yang samar, ya maka ya, setiap kasus itu didudukkan pada tempatnya masing-masing. Ya, kalau yang diingkari adalah perkara yang terang, maka nggak ada uzur. Tapi kalau yang diingkari adalah perkara yang samar, ya maka diuzur. Ya, tapi kalau disamaratakan, dipukul rata misalnya, perkara yang terang dan yang samar dianggap sama saja,
akhirnya jadi masalah itu. Sehingga justru yang begitu itu akan melahirkan takfir yang serampangan, pengafiran yang serampangan. Tapi ketika dipilah ini yang terang, ya, ini yang samar, orang yang mengingkari yang terang, apabila telah sampai kepadanya hujjah, dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau yang samar maka harus dijelaskan lagi. Disitulah justru letaknya kehati-hatian gitu. Ya, justru ketika dipilah ini malah justru di situ terdapat kehati-hatian dalam pengkafiran. Ya, jadi berbeda dengan apa yang dianggap oleh sebagian orang. Jadi di sini Syekh Abdul Razak menerangkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam perkara ini membedakan antara perkara yang jelas dan terang yang menjadi tiang agama dan persoalan darurat dalam agama serta penopangnya. Dalam persoalan ini kejahilan tidak diberi uzur dan barang siapa telah sampai kepadanya Al-Quran, hujjah menjadi tegak atasnya. Dalam persoalan yang terang itu hujjah adalah dengan hujjah menjadi tegak dengan sampainya Quran. Kemudian beliau menukil ayat diunzirakum bihi wa man balagh. Ini firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 19. Uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini ya agar aku memberi peringatan dengan Quran ini dan kepada siapa saja yang sampai kepadanya Quran itu. Jadi dengan sampainya Quran berarti telah tegaklah hujjah itu. Ini dalam persoalan yang terang. Ya, seperti apa persoalan yang terang? Tauhid. Ya, tauhid itu persoalan yang paling terang. Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya ya tentang tauhid, beliau mengatakan, apa ada orang yang nggak kenal matahari? Ya, ada nggak orang yang nggak kenal matahari? Nah, ya. Ada orang yang nggak tahu matahari? Nggak ada. Tauhid lebih terang daripada matahari, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim. Tauhid itu lebih terang daripada matahari. Ya. Masih pada perkataan Syekh Abdul Razak, beliau membedakan antara, maksudnya beliau di sini Syekh Muhammad. Beliau membedakan antara persoalan seperti ini dengan perkara yang samar. Jadi persoalan yang terang berbeda dengan persoalan yang tidak terang yang disebut dengan istilah yang samar atau masail khafiyah. Di antara buktinya adalah ucapan beliau rahimahullah bahwa person tertentu apabila mengucapkan perkataan yang menjadikannya kafir, sesungguhnya dia tidak dinilai telah kafir sampai tegak atas dia hujjah yang jika seorang meninggalkannya maka dia kafir. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, di mana beliau membedakan antara persoalan yang terang dan persoalan yang samar. Misalnya ada orang jatuh kepada kekufuran, nggak langsung dikafirkan. Itu kata Syekh Muhammad bin Wahab. Ya, orang jatuh kepada kekufuran tidak langsung dikafirkan sampai tegak atasnya hujjah yang kalau hujjah itu ditinggalkan orangnya menjadi kafir. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Wahab, dan yang seperti ini berlaku dalam perkara-perkara yang samar. Jadi yang nggak langsung kafir itu dalam perkara yang samar. Ya, seperti apa perkara yang samar? Seperti misalnya, ya wajibnya, ya memelihara jenggot bagi laki-laki apa semua orang tahu. Ya, wajibnya menutup, ya misalnya wajah bagi perempuan pada sebagian mazhab. Ya, atau misalnya mengangkat pakaian di atas mata kaki. Ini persoalan yang sama, nggak semua orang tahu. Nah, di sini saya katakan kalau ya persoalan yang terang dan samar ini dipukul rata, justru di situ letak bahayanya. Takfir serampangan itu terjadi di situ karena tidak membedakan perkara yang samar dan perkara yang terang. Jadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya seorang yang melakukan kufran tidak langsung kafir sampai tegak padanya hujjah yang kalau hujjah itu ditinggalkan orang yang menjadi kafir. Dan ini berlaku dalam persoalan yang samar. Artinya yang nggak langsung kafir itu dalam persoalan yang samar. Ya. Dan yang seperti ini berlaku dalam perkara-perkara yang samar yang dalilnya mungkin tersamarkan atas sebagian orang. Adapun perkara yang mereka terjatuh di dalamnya dari perkara-perkara yang jelas dan terang. Nah, sekarang kalau perkara yang jelas dan terang, ya, nah gimana? Ya, beliau berkata, adapun perkara-perkara yang mereka terjatuh di dalamnya dari perkara yang jelas dan terang atau perkara-perkara yang dikenal secara darurat termasuk agama, distilahkan dengan maklum minad din bid-darurah. Persoalan seperti ini tidak boleh abstain dari mengkafirkan pelakunya. Artinya orangnya otomatis ketika dia mengingkari misalnya wajibnya sholat, dia bilang sholat nggak wajib. Atau misalnya dia katakan zina itu tidak haram, atau minuman keras tidak haram, babi itu halal. Ini persoalan-persoalan yang maklum minad din bid-darurah, yang dikenal secara darurat, ya
bagian dari ajaran agama Islam. Ya, maka mengingkarinya, ya, mengingkari kewajibannya, mengingkari keharamannya, itu otomatis orangnya langsung batal Islamnya. Nah, itu dalam persoalan yang ma'lum dan din bidarurah. Persoalan tauhid itu lebih tinggi lagi dari persoalan ma'lum minad din bidarurah, di atasnya. Jadi kalau mengingkari wajibnya salat kafir, maka gimana lagi dengan orang yang meninggalkan at-tauhid. Kita akan masuk kepada bab yang keempat. Ini pelajaran baru kita di malam hari ini, yaitu pada halaman yang ke-55. Ya, di situ saya buat judul musuh-musuh tauhid dan kondisi mereka pada setiap zaman. Jadi siapa aja yang menauhidkan Allah harus menyadari bahwa dia pasti punya musuh. Dan orang yang menyadari bahwa dirinya punya musuh harus mempersenjatai diri. Ya, kenapa? Karena musuh pasti akan berusaha untuk mencelakakan lawan. Ya, maka agar seorang itu tidak celaka, hendaknya dia memiliki bekal untuk menangkal serangan musuh tersebut. Berkata Syekh Muhammad, wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi lam yab'ats nabiyya bihadza at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'a. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kebijaksanaannya, dia tidak mengutus seorang nabi pun yang membawa tauhid ini, melainkan dia jadikan bagi nabi itu musuh-musuh. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap nabi itu punya musuh. Ya, maka siapa aja yang tasyabbah, meniru jalan para nabi dan rasul, dia juga mendapatkan bagian dari permusuhan itu. Ya, maka jangan pernah seorang menyangka ketika dia menempuh jalan dakwah bahwa akan terhampar di hadapannya itu permadani yang indah, jalan yang ditaburi dengan bunga, dan pujian dan sanjungan. Tidak, bahkan dia harus paham bahwa dalam menyampaikan al-haq pasti ada orang yang akan menentangnya. Kama qala ta'ala, seperti Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Jadi kalau nabi itu punya musuh, berarti siapa aja yang menyerupai nabi, dia juga akan punya musuh. Semakin sinkron dia dengan jalan para anbiya, maka semakin besar bagian dia dari permusuhan. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Syahidnya yang dimaukan pada ayat ini bahwa Allah dengan kebijaksanaannya menjadikan untuk setiap nabi itu musuh. Wa qad yakunu li'ada'i tauhid ulumun katsirah. Dan seringkali didapati pada musuh-musuh tauhid itu ilmu yang banyak. Jadi musuh-musuh nabi itu punya argumen, punya dalil. Ulumun katsirah, ilmu yang banyak. Wa kutubun wa hujaj, kitab-kitab, yaitu referensi-referensi. Wa hujaj, bentuk jamak dari hujjah, yaitu argumen-argumentasi yang menipu. Nama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ghafir ayat 83, falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang dulu diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka. Jadi ketika datang kepada mereka utusan Allah, dalam kondisi itu mereka sudah punya basic pengetahuan. Cuman basic pengetahuannya itu digunakan untuk menolak dakwah para nabi dan rasul. Intinya bahwa ayat ini menerangkan kepada kita bahwa musuh tauhid itu punya argumentasi, alasan, dan juga ilmu serta referensi-referensi. Artinya seorang jangan merasa santai ketika dia mengikuti dakwah tauhid, mengikuti dakwah ini, kemudian dia tidak mempersenjatai dirinya dengan ilmu. Orang yang seperti ini akan gampang dibawa oleh arus pemikiran yang menyimpang, yang banyak.
Kemudian kata Syekh, qala idza arafta dzalik, jika kamu telah menyadari hal itu, wa arafta anna at-tariqa ila Allah la budda lahu min a'da' qa'idina 'alaihi ahlu fasahatin wa 'ilmin wa hujaj. Dan kau pun tahu bahwasanya jalan menuju Allah itu la budda lahu min a'da', harus ada musuh, pasti di situ ada musuh. Qa'idina 'alaihi, yang menghalangi ahla fasahatin wa 'ilmin wa hujaj. Musuh-musuh itu adalah orang-orang yang fasih, berilmu dan memiliki argumen. Fal wajib 'alaika an ta'lam min dinillahi ma yasiru laka silahan. Maka yang wajib bagimu adalah an ta'allama, adalah mempelajari min dinillahi ma yasiru laka silahan. Mempelajari dari agama Allah ini yang menjadi senjata bagimu. Artinya kalau seorang menyadari bahwa jalan menuju Allah itu ada musuh-musuh yang menghalangi kita menuju Allah, mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka kita harus faham dari agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi senjata bagi kita. Artinya kita harus persenjatai diri kita dari agama Allah ini, tuqatilu biha ula'i syayatin, dengannya kita perangi setan-setan itu dari bangsa jin dan manusia. Alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika azza wa jalla, yang mana imam mereka yaitu iblis pernah berkata kepada Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, laqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dalam surat A'raf ayat 16 dan ke-17 kata setan kepada Allah, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini setan itu berjanji di hadapan Allah untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan kanan dan dari kiri mereka, dan engkau, wahai Allah, tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Jadi kesimpulan dari uraian ini adalah pemberitahuan dari Syekh kepada para penuntut ilmu bahwa jalan menuju Allah itu itu sudah digariskan. Siapa aja yang mau menempuh jalan para nabi, dia harus menyadari ada musuh-musuh yang akan menghalangi. Dan musuh-musuhnya ini orang-orang yang juga mempunyai ilmu, argumen dan hujjah. Maka orang yang ingin menempuh jalan menuju Allah harus juga mempersenjatai dirinya dengan ilmu yang dengannya dia perangi setan-setan tersebut, di mana imam mereka yaitu iblis telah berjanji di hadapan Allah Rabb kita Jalla wa Ala untuk menghalangi kita dari jalan Allah, dari depan belakang dan juga dari kanan dan dari kiri kita. Kemudian di halaman yang ke-58 selanjutnya berkata penulis, walakin idza aqbalta 'ala Allah, tapi jika kamu kembali kepada Allah, wasghaita ila hujaji wa bayyinatihi, dan kamu memperhatikan hujah-hujah dan keterangan-keterangan Allah dalam Al-Qur'an, fala takhaf, jangan kamu takut, wala tahzan, dan jangan pula kamu bersedih hati, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Artinya semua hujah dan argumen musuh-musuh tauhid itu bisa dipatahkan. Kapan? Kalau kita kembali kepada petunjuk Quran dan hadis. Kita benar-benar mengambil hidayah dari Al-Quran, memahaminya, dan di sini kita bisa menyanggah semua argumen orang-orang para ahlul batil, para pengikut kebatilan. Karena Allah mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa, sungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Wal 'ammi minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin. Ini perkataan yang populer dari Syekh Muhammad. Dan satu orang awam dan dia ahli tauhid, dia bisa mengalahkan 1000 dari ulama haula'il musyrikin, ulama para musyrikin tersebut. Jadi orang musyrikinnya levelnya ulamanya, sedangkan si muwahhidnya ini levelnya orang awamnya.
Nah, orang awamnya ini satu orang aja bisa ngalahin 1000. Ya, ribuan dari ulama-ulama musyrikin. Bukan ya adu ilmu nahwu dalam hal ini. Ya, orang awam nggak ngerti ilmu nahwu, bukan adu ilmu fikih, bukan. Tapi maksudnya, ya ulama musyrikin meskipun 1000 itu nggak bisa menggeret, ya seorang ya muwahhid sekalipun dia itu orang awam. Ya kenapa? Karena sudah tertanam dalam dirinya itu tauhid. Dia nggak bisa ya dipengaruhi ya oleh orang-orang musyrikin sekalipun dia itu ulamanya. Nanti kita akan bahas ya terkait dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada poin ini, ya di mana sebagian orang keliru memahami ya apa yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya pada ucapannya ini. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti akan menang. Fajundullahumul ghalibuna bil hujjah wal lisan, maka bala tentara Allah itu mereka menang dengan hujjah dan lisan, itu dengan argumen, dengan ilmu. Kama annahum humul ghalibuna bis sayfi was sinan, sebagaimana mereka juga menang dengan pedang dan mata panah. Artinya dengan kontak fisik mereka menang. Ya, mereka juga menang dengan adu argumen, ya, adu hujjah dan adu ya al-burhan. Wa innamal khawfu 'alal muwahhid, tapi yang dikhawatirkan itu adalah seorang muwahhid, ya, seorang yang sudah mengenal tauhid, alladzi yasluqut tariq wa laysa ma'usila, yang dia sudah sempat mengenal tauhid tapi dia enggak mempersenjatai dirinya dengan ilmu. Ya, udah kenal dakwah tauhid kemudian enggak mau ngaji. Dia merasa cukup. Nah, ini yang dikhawatirkan, bahwa dia akan diseret oleh ya orang-orang musyrikin dari para ulamanya ataupun orang awamnya. Ya kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu. Nah, kita akan baca di sini pada halaman 59, ya, di mana saya sebutkan di situ ya keterangan tentang perkataan Syekh Muhammad yang mengatakan satu orang awam dari ahli tauhid bisa mengalahkan ya 1000 ya ulama orang-orang musyrikin. Ya, di halaman 59 di situ ya pada catatan nomor 21 saya katakan tidak ada pertentangan antara ucapan penulis di sini dengan ucapan beliau setelahnya. Maksudnya ucapan penulis, ucapannya yang mengatakan satu orang awam bisa mengalahkan 1000 ulama muwahhidin, ulama musyrikin. Satu orang awam muwahhidin bisa mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Dengan ucapan beliau setelahnya yang mengatakan tapi yang dikhawatirkan adalah seorang muwahhid yang menempuh jalan ini tapi tidak punya senjata. Jadi seolah-olah antara dua perkataan ini bertentangan. Di awal dikatakan bahwa ya orang awam ini ya, yang dia ahli tauhid bisa mengalahkan 1000. Kemudian di ucapan yang kedua dikatakan ya bahwa seorang muwahhid yang nggak punya senjata itu dikhawatirkan keadaannya. Sebagaimana diterangkan oleh Mufti Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, keturunan langsung dari penulis. Beliau menjelaskan bahwa orang awam yang menauhidkan Allah dengan fitrahnya mampu menepis syubhat-syubhat ulama musyrikin. Bahkan dalam kondisi dia tidak menyadarinya. Artinya dalam kondisi dia nggak menyadarinya bahwa dia membantah syubhat ulama musyrikin itu, ya begitu saja. Ya. Halal fitrah, sesuai fitrahnya. Ini untuk orang awam yang bukan dai. Apabila dia ingin berdakwah menjadi dai, wajib atasnya memiliki ilmu dalam ajaran yang dia ajak dan ilmu tentang persoalan yang dia ingin peringatkan. Ya, kemudian berkata Syekh, ya, suatu ketika ada seorang Arab Badui berdiri di hadapan pengajian Amr bin Ubaid, pemimpin Mu'tazilah. Dia berkata, wahai manusia, untaku hilang dicuri orang. Berdoalah kepada Allah agar dia mengembalikannya kepadaku. Amr berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menginginkan pencurian ini, tetapi orang ini kecurian, kembalikanlah untanya kepadanya. Badui ini mengatakan, aku tidak butuh doamu. Amr bertanya, mengapa?
Badui ini menjelaskan, kalau dia tidak menginginkan, maksudnya Allah tidak menginginkan, tetapi aku kecurian, aku khawatir dia menginginkan untaku kembali tapi tidak kembali. Artinya ini orang awam yang dia bisa membantah ulama ya yang sesat itu dengan fitrahnya. Ya. Jadi sini sebagai contoh bagaimana orang awam itu bisa membantah argumennya ulama musyrikin ya dengan ya sekedar fitrah. Ya, ini contohnya Amr bin Ubaid ini seorang pimpinan Mu'tazilah. Ya. Jadi dikisahkan ya bahwa suatu hari ada orang Arab Badui yang dia kehilangan untanya. Kemudian dia nanya ya kepada Amr bin Ubaid, ya minta kepadanya untuk ya didoakan. Nah, lihat apa yang didoakan oleh Amr bin Ubaid ini bilang, ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menginginkan pencurian ini. Ini dia bilang sesuai akidah Mu'tazilahnya. Ya. Nah, Mu'tazilah dalam masalah takdir itu qadariyah. Ya. Engkau tidak menginginkan pencurian ini, tapi orang ini kecurian, kembalikanlah untanya kepada dia. Nah, ini si Arab Badui ini dengan fitrahnya ya merasa ada yang nggak beres pada doanya Amr ini. Kok dia bilang Allah nggak menginginkan pencurian tapi aku kecurian? Nanti jangan-jangan dia menginginkan untaku kembali, nggak kembali gitu. Gitu loh. Jadi dia bisa bantah ya dengan fitrahnya. Allah nggak menginginkan aja bisa kecurian aku. Ya. Jangan-jangan nanti Allah menginginkan agar untaku kembali, dia nggak kembali. Jadi dia bantah sesuai dengan fitrahnya. Begitu juga ya orang awam. Ya, dia bisa bantah dengan fitrahnya ya argumentasi ulama musyrikin. Kisah lain di sini, contoh lain ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu menyebutkan dari para imam dakwah Najd bahwa ada seorang awam dari ahli tauhid suatu hari masuk Masjid Nabawi. Orang awam dari ahli tauhid suatu hari masuk Masjid Nabawi. Kemudian ada seorang ulama berkata kepadanya, kalian katakan tidak boleh minta dari orang mati. Ini ulama musyrikin bantah seorang awam yang dia dari ahli tauhid. Katanya kalian mengatakan nggak boleh minta dari orang mati, padahal mereka adalah syuhada yang hidup berdasarkan nas dari Quran. Jadi si ulama musyrikin ini berdalil dengan ayat ya bahwa orang mati itu hidup. Ya, kemudian si alim ini mengutip firman Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi ayatnya mengatakan jangan sekali-kali kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, mereka diberi rizki. Yurzaqun, diberi rizki. Ya, diberi rizki siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Masih ada perkataan si ulama musyrikin ini, mereka hidup tidak mati, katanya. Mengapa kita nggak boleh minta kepada orang mati? Ya, orang yang mati itu pada hakikatnya hidup di sisi Allah. Maka orang awam ahli tauhid ini berkata dengan fitrahnya, nggak ada ilmu dia, cuma dengan fitrahnya dia bilang, kalau Allah mengatakan mereka memberi rizki, katanya, tentu kami telah minta kepada mereka, akan tapi Allah mengatakan di akhir ayat itu mereka diberi rizki, sama seperti kita diberi rizki. Maka kita minta hanya kepada Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Paham nggak? Jadi Allah bilang wahum yurzaqun, dikasih rizki. Yang ngasih rizki siapa? Allah. Ya, Allah nggak bilang bahwa mereka yang memberi rizki, tapi mereka dapat rizki. Berarti kenapa kita mesti minta kepada orang mati? Orang ini meskipun awam, dia memahami perkara-perkara yang muhkam, persoalan-persoalan yang terang. Dengannya dia menyanggah argumennya ulama musyrikin. Jadi, ya, ini yang dimaksud dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wal 'ami minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulami haulal musyrikin. Orang awam satu dari ahli tauhid itu bisa mengalahkan 1000 dari ulama musyrikin. Maksudnya dengan fitrahnya, bukan maksudnya lah adu ilmu, ya, ilmu balaghah, ya, ilmu hadis. Ya. Mereka orang awam yang nggak tahu. Ya. Tapi maksudnya bahwa orang yang awam yang memahami persoalan-persoalan yang muhkam, ya, itu nggak bisa dibawa ke sana ke sini dengan ya tipuan serta tipu daya dari ulama musyrikin, sekalipun mereka berdalil dengan ayat, ya, atau berdalil dengan hadis. Oke, sedikit lagi ya. Pada catatan kaki nomor 22
Ya, di situ ya, saya mengomentari perkataan penulis, maka para tentara Allah mereka lah yang menang dengan hujah dan lisan, sebagaimana mereka menang dengan pedang dan mata panah. Di catatan kaki nomor 22, di situ saya katakan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina hatta ya'ti amrullahi wa hum zahirun. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menang sampai datang keputusan Allah dan mereka tetap menang. Hadisnya muttafaqun alaih dari Mughirah bin Syu'bah. Jadi ini janji Allah buat ya ahli haq itu pasti akan menang. Ya, dari para pengekor kebatilan. Ya, sampai akhir zaman. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh berkata, ya, menjelaskan tentang poin ini. Kemenangan ini kadang dengan hujah dan keterangan, dan terkadang dengan pedang dan panah. Maksudnya dengan argumen, kadang dengan kontak fisik. Dan apabila mereka tidak meraih kemenangan dengan pedang dan panah, mereka selalu menang pada setiap zaman dengan hujah dan keterangan. Kemudian di catatan kaki nomor 23, itu saya komentari perkataan penulis yang mengatakan, akan tapi yang dikhawatirkan adalah seorang muwahhid yang menempuh jalan ini tapi tidak punya senjata. Pada catatan kaki nomor 23 di halaman 61, ya, di situ saya katakan ahli tauhid yang menempuh jalan tanpa senjata akan disergap dengan beragam syubhat dan kerancuan pada agamanya. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah berkata, terdengar dari sebagian ahli tauhid dan orang-orang yang mengaku sebagai ahli tauhid perkataan yang meremehkan perbedaan antara agama. Ya, jadi jelas ya bahwa agama itu nggak sama. Yang hak adalah Islam, sedangkan di luar Islam itu batil. Nah, sebagian orang yang mengaku menauhidkan Allah meremehkan persoalan ini. Bahkan sebagian mereka menamakannya sebagai agama samawi yang tiga. Ini kufuran. Ya. Dan didengar dari mereka ucapan yang meremehkan sihir dan perdukunan, dan menebar keraguan akan kafirnya pelaku kesyirikan dan penyembah kuburan serta berhala. Ya, bahkan mereka memiliki gerakan dalam menyebarkan ini, dan mereka ada pada zaman kita, bahkan di negeri ini secara khusus, maksudnya kerajaan Saudi Arabia. Ya, jadi Syekh Muhammad atau Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh ya, mengidentifikasi bahwa ada gerakan yang meremehkan persoalan tauhid, di antara ya moto gerakannya itu meremehkan persoalan sihir perdukunan dan menebarkan keraguan akan kafirnya para penyembah kuburan. Kemudian saya katakan, dan syubhat yang meragukan kafirnya pelaku kesyirikan dan penyembah kuburan serta berhala ini pernah terjadi pada zaman Al-Imam Mujaddid dan keturunannya. Al-Allamah Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan rahimahullah bercerita. Ini saya kutip dari kitab beliau, ya, Hukum Takfir Muayyan. Telah sampai kepada kami tentang sekelompok orang yang mengaku berilmu, beragama, dan menyangka bahwa mereka adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah dan beribadah kepada berhala tidak dikatakan kafir dan musyrik secara ta'yin. Kata mereka, kami mengkafirkan perbuatan dan tidak mengkafirkan personnya, kecuali setelah diberitahu. Sandaran kami adalah apa yang kami lihat pada sebagian risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa beliau tidak mengkafirkan orang-orang jahil yang beribadah kepada Qubah Al-Qawwas dan Abdul Qadir, karena tidak ada orang yang memberikan penjelasan kepada mereka. Jadi tadi Syekh Saleh Al-Syekh ya, menjelaskan bahwa ada gerakan di Arab Saudi yang meremehkan tauhid, di antara motonya meremehkan pengkafiran terhadap penyembah kubur. Kemudian saya nukil perkataan Syekh Ishaq bin Abdurrahman dari kitab ya, Hukum Takfir Muayyan, bahwa itu memang sudah pernah ada gerakan itu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Ishaq rahimahullah berkata, syubhat yang kami sebutkan ini telah terjadi pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kan tapi orang-orang yang memiliki syubhat ini pada saat itu melihatnya sebagai syubhat dan meminta untuk dihilangkan. Akan tapi orang-orang yang kami sebutkan di sini, mereka menjadikan syubhat ini sebagai pokok pijakan dan menghukumi segenap musyrikin dengan takrif, harus diberitahu lagi, nggak kafir sampai dikasih tahu. Jadi ini syubhat yang sudah ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Serta membodoh-bodohi orang yang menyelisih mereka. Jadi yang mengatakan bahwa pelaku syirik akbar, penyembah kuburan itu kafir secara otomatis, itu dibodoh-bodohi oleh mereka. Jadi ini sudah ada di zaman Syekh Muhammad bin Wahab, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ishaq.
serta membodohi-bodohi mereka yang menyelisih mereka sehingga mereka tidak diberi taufik kepada kebenaran. Yang demikian ini karena ada pada mereka hawa nafsu, yaitu pergaulan dengan musyrikin. Kemudian saya katakan selanjutnya pada halaman 62, lihat dan perhatikanlah bahwa klaim sebagian orang yang mengatakan pelaku syirik besar yang jahil tidak kafir sampai ditegakkan hujjah kepadanya adalah syubhat usang yang sudah ada pada zaman Imam Mujaddid dan sedang berusaha dihidupkan kembali oleh para pengusungnya dengan baju tauhid dan sunnah. Maka berhati-hatilah, semua mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila hanya milik seorang saja. Ini semua mengaku bahwa dirinya di atas al-haq, namun al-haq itu bukan milik semua. Jadi kaitannya dengan pembahasan kita di sini, ya, bahwa tentara Allah itu akan menang dengan hujjah dan lisan, sekalipun mungkin mereka tidak menang dengan sayf dan sinan, tapi mereka akan tetap menang sebagaimana sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati mansurin hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menang sampai datang putusan Allah dan mereka tetap menang. Ya, jadi pada keterangan ini kita dapati, ya, bahwa di zaman kita itu ada syubhat yang disuarakan oleh satu gerakan yang meremehkan tauhid, ya, dengan mempersoalkan pengkafiran kepada penyembah kuburan. Nah, ini sudah pernah muncul di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ishaq bin Abdurrahman dalam kitab beliau Hukum Takfir Muayyan. Wallahu a'lam. Jadi ini aja insyaallah. Tapi pada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ahmad? Jihad? Jihad? Yahya? Izar? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.